Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6 Kecupan Ketidaksengajaan. Ashin, Cinderella pun meneguk air dengan terburu-buru. Lalu ia berlari ke lantai atas menuju kamarnya. Setelah membuat rencana untuk mengerjai mama penyihir Meksiko dan si Nungki. Pintu terbuka bersamaan Cinderella masuk ke dalam kamarnya. Dengan senyuman bahagia, "Mampus kau, hahaha. Hai Wan Abut, kau mengejutkanku," sentak Cinderella yang melihat Agam ada di depannya. "Apa kau baik-baik saja? Kamu seperti orang gila," tertawa sendiri. "Itu tidak penting, minggir, aku mau mandi," ketus Cinderella melangkah ke kamar mandi. Sedangkan Agam menggigitkan bahunya, lalu duduk di sisi ranjang menunggu Cinderella selesai membersihkan tubuhnya. Ia tidak mungkin ke bawah sendirian, bukan? Sedangkan dari bawah, Ayah Haris sudah lebih dulu ada di meja makan, menyantap goreng pisang dan secangkir kopi sambil membaca koran hari ini. Tak berapa lama Amora keluar dari kamarnya, begitupun Nungki. Mereka seperti sudah janjian jika keluar dari kamar suka berbarengan. "Selamat pagi ayah," sapa Nungki yang langsung duduk di kursinya. Amora mencium pipi suaminya, lalu duduk di kursi sebelah ayah Haris. "Lo Cinderella sama suaminya belum turun?" tanya Amora pada ayah Haris. "Sepertinya mere. Selamat pagi," sapa Cinderella dengan Agam secara bersamaan. Nungki yang awalnya lesu langsung bersemangat dan merapikan penampilannya saat ia mendengar suara Agam yang serak-serak basah. "Pagi saudara ipar," sapa Nungki, namun hanya direspon anggukan saja oleh Agam. Yang mana membuat Cinderella senyum mengejek pada Nungki. "Emang enak dicuekin embe?" Cinderella berbicara dan mengejek lewat telepati. Dan anehnya Nungki seakan mengerti apa yang diucapkan oleh saudara tirinya. "Awas kau ya Ella, aku akan merebut suamimu," Nungki berbicara lewat telepati. "Hahaha, silahkan kalau kamu bisa," raut muka Cinderella seakan menantang Nungki. "Tentu saja aku bisa, aku lebih cantik darimu Ella. Dalam mimpimu." Keduanya saling buang muka dengan sebal. Tanpa mereka berdua sadari, jika Agam memperhatikan tingkah Cinderella dan Nungki yang menurutnya aneh. "Ya Tuhan, kenapa kau mengirimkan keluarga aneh ini untuk jadi keluargaku?" gumam Agam dalam hati. "Ayo mulai sarapannya, kenapa kalian semua diam?" ucap ayah Haris, yang membuat semua orang sibuk mengambil sarapan masing-masing. Termasuk Cinderella dengan telaten mengambilkan makanan untuk Agam. Tapi netra ekor mata Cinderella memperhatikan kedua benalu. Sedang mengaduk krim sup yang khusus untuk mereka berdua. Ahak. Asin.
teriak Nungki dan ibunya secara bersamaan, membuat Cinderella menahan tawanya. Hahaha, rasakan, ucap Cinderella dalam hati tertawa puas. Kenapa dengan kalian berdua? Tanya ayah Haris dengan heran. Maas, krim supnya asin. Bisumi, teriak mama penyihir Meksiko. Bisumi berlari menghampiri mama penyihir Meksiko. Saya nyonya. Kenapa krim supnya asin? Masa sih nyonya? Perasaan bibi bikin gak asin deh. Kalau bibi gak percaya, cobain sendiri. Mood Amora yang awalnya bahagia langsung down seketika. Merasakan krim sup yang dia inginkan gagal total. Lalu pandangannya tidak sengaja bertemu dengan pandangan mata Cinderella, yang sedang tersenyum mengejek padanya. Anak nakal ini pasti biang keroknya. Gumam mama penyihir Meksiko mengepalkan kedua tangannya. Awas kau ya. Setelah sarapan yang menggegerkan satu meja, kini Cinderella dan ayah Haris berada di ruang kerja, di mana sang ayah bergelut dengan pekerjaannya, karena ada sesuatu yang harus ayah Haris bicarakan dengan sang anak. Tentang pernikahan antara Cinderella dan Agam. Cinderella yang awalnya bahagia karena dia pikir sang ayah akan membebaskan dirinya dari pernikahan konyol ini. Namun nyatanya ekspektasi tidak sesuai realita, yang mana Cinderella harus ikut Agam dan tinggal bersama. Pokoknya aku gak mau, teriak Cinderella menggema di ruang kerja sang ayah. Kamu sudah menikah nak, dan kau harus ikut dengan suamimu. Ayah Haris memaksa Cinderella untuk tinggal di rumah Agam dan menjalani biduk rumah tangga bersama suaminya dimulai dari sekarang. Apa ayah mengusirku dari rumah penuh kenangan dengan bunda? Apa ayah sudah tidak sayang lagi dengan Cinderella, hingga ayah menyuruh aku pergi dengan pria yang tidak aku kenal? Sentak Cinderella dengan nafas memburu menahan tangis, ketika ayahnya menyuruh pergi meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Tapi dia sudah menjadi suamimu Ella, mengertilah nak. Aku tidak mau pergi ayah. Kenapa ayah memaksa aku untuk pergi? Apa ayah ingin bahagia bersama penyihir itu tanpa diriku? Cinderella, bentak ayah Haris. Kenapa ayah? Kenapa ayah selalu marah? Jika aku sebut istri barumu itu dengan sebutan penyihir, dia memang penyihir karena sudah merusak Kebaha. Untuk ketiga kalinya ayah Haris menamparkan pipi Cinderella. Keduanya saling diam membeku. Apalagi Cinderella yang sedang emosi lalu ditampar dengan keras, membuat jiwa-jiwa pemberontaknya tersulut. Cinderella ayah tidak No, jangan melangkah dan menyentuhku lagi, Cinderella berkata dengan nada dingin. Lalu menatap ayahnya dengan tatapan sulit diartikan. Ayah ingin aku pergi dari sini bukan? Baik, aku akan pergi dari sini jika itu membuat ayah bahagia, ucap Cinderella melangkah pergi lalu membuka pintu. Namun saat Cinderella membuka pintu, Mama penyihir Meksiko dan ulat keket berbulu domba alias Nungki,
yang sedang asik menguping di luar pintu. Langsung terjelembab jatuh ke lantai dengan posisi menungging, membuat ayah Haris maupun Cinderella terkejut. Dua benalu ini tidak tahu diri, gumam Cinderella dalam hati mengepalkan kedua telapak tangannya. Cinderella yang masih emosi, langsung menginjak tangan ibu tirinya dan nungki dengan kencang. Sambil ditekan yang membuat mereka berdua menjerit sakit, karena diinjak sepatu Cinderella. Ah, Cinderella sakit, kau menginjak tanganku. Ucap anak dan ibu secara bersamaan. Cinderella tak peduli dengan rengekakan dua benalu itu. Ia berjalan terus tanpa melihat ke belakang, lalu berjalan menemui Agam yang berada di teras sedang menunggunya. Sementara Agam sendiri ia baru selesai menutup teleponnya. Entah siapa yang dia hubungi. Yang jelas tidak akan baik-baik saja untuk Cinderella. Wan Abut, ayo. Ajak Cinderella, kemana? Tanya Agam, pergi ke rumahmu lah. Aku sudah diusir dari rumahku sendiri, dan harus ikut denganmu dan menjadi istri yang baik. Ketus Cinderella menyalakan motornya, tapi Cinderella. Barang-barangku tidak kembali, dan barusan ada orang yang mengabariku. Jika semua barangku dirampok, Agam menjelaskan namun dengan raut muka biasa saja. Seperti tidak kehilangan apapun. What? Pekik Cinderella terkejut. Terus kita harus bagaimana? Cih, aku kira kau titisan unta kaya raya dan tajir. Rupa-rupanya kau keturunan unta Kismin. Ejek Cinderella menaiki motornya, lalu meninggalkan Agam sendirian. Cinderella melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya berkecamuk bingung antara marah dan sedih menjadi satu. Cinderella masih bingung mau kemana. Pergi ke kos-kosan Meli pun dia sudah malu. Karena terus-menerus merepotkan bestinya. Karena Meli pun hanya anak rantau dan mengalami broken home. Tak punya pilihan lain, Cinderella pun melajukan motornya ke arah peristirahatan sang bunda. Ia tidak tahu harus mengadu pada siapa lagi jika bukan pada bundanya. Butuh waktu sekitar 20 menit ke daerah pemakaman di mana sang bunda dikubur. Lalu Cinderella memarkirkan motornya di parkiran dan menitipkannya pada penjaga makam. Pak, nitip motor ya? Iya, non, silahkan. Sebelum masuk ke area makam, Cinderella berdiri memandang pemakaman yang luas lalu membaca doa. Setelah membaca doa, kini kaki Cinderella melangkah dengan hati yang berat. Bayangan kenangan antara ia dan sang bunda begitu nyata terlihat di ujung mata. Rasa rindu menjalar di setiap urat nadi mengalir ke darah, hingga merasakan sesak di dalam dada. Membuat nafasnya seperti tercekik di tenggorokan. Cinderella ingin menangis namun sebisa mungkin ia tahan. Karena tidak mau dikatakan cengeng oleh siapapun, Cinderella duduk di sisi sebelah kiri batu nian sang bunda. Lalu menciumnya dan membacakan beberapa doa untuk ibunda tercinta.
agar diampuni dosa dan dilapangkan alam kuburnya. "Halo Bunda, apa kabarmu di sana?" tanya Cinderella bersamaan dengan tetesan air mata yang sudah tidak bisa dibendung lagi. "Bunda, Cinderella kangen." Hisket, hisket, semenjak kepergian Bunda, Cinderella hanya bisa menangis dalam diam dan kesendirian. Tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Dan pelukan hangat yang selalu Bunda berikan dulu. Tidak ada lagi rumah penuh cinta seperti dulu. Ayah sudah berubah Bunda. Dia sudah bukan ayah yang dulu Ella kenal. Bahkan ayah sudah berani menamparku 3 kalinya. Hisket, seandainya Bunda masih ada bersamaku. Mungkin aku adalah anak yang paling bahagia. Seandainya waktu bisa kuputar. Cinderella ingin memeluk Bunda lebih lama dan tidak mau melepaskannya. Bunda Cinderella kangen. Ah, hisket, hisket, hisket. Cinderella menangis terseduh-seduh di atas batu nisan sang bunda, mencurahkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa kesal, rasa marah. Yang Cinderella pendam dalam hatinya selama ini, setelah puas mencurahkan semua kesedihannya. Cinderella berpamitan lalu melangkah pergi ke arah di mana motornya ditaruh. Cinderella menyalakan motornya namun ketika ingin memakai helm, Cinderella secara tiba-tiba ingat dengan Agam yang dia tinggalkan sendirian di halaman rumah. Kasian juga si Wan Abut ditinggal sendirian. Digondol si penyihir gak ya? Gumam Cinderella. Lalu ia menginjak pedal gas dengan kecepatan tinggi. Karena takut Wan Abut kesayangannya digondol emak tiri dan saudara tirinya. Cinderella ingat pesan sang bunda sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Jika nanti ia sudah menikah dan memiliki suami yang baik, maka Cinderella harus ikut dengannya dan menemani suami di saat senang maupun susah. Cinderella sampai di halaman rumah ayahnya. Namun Cinderella tidak melihat Agam di tempat yang dia tinggalkan tadi. "Kemana dia?" ucap Cinderella celingak-celinguk mencari Agam. Cinderella pun turun dari motor dan berjalan ke dalam rumah, siapa tahu Agam berada di dalam rumah. Namun bukannya Agam yang dia lihat, melainkan sang ayah yang sedang tertawa bahagia dengan ibu tirinya. "Lihatlah bunda, ayah mengusirku dari rumah ini karena dia ingin bahagia dengan keluarga barunya." Gumam Cinderella dalam hati dan menyumpah serapahi si penyihir Meksiko yang sangat dia benci. "Cinderella," Amora si penyihir Meksiko menyapa. Membuat ayah Haris langsung menoleh dan memanggil namanya. Namun Cinderella melangkah ke lantai atas, di mana kamarnya berada dan mungkin ada Agam di sana. Pintu terbuka dengan lebar. Lalu Cinderella mencari di setiap sudut kamarnya. Namun ia tidak menemukan Agam si titisan unta itu. Ih, kemana dia pergi? Apa jangan-jangan dia pulang ke rumahnya ya? Cinderella pun langsung keluar dari kamarnya.
dan berlari menuju rumah yang selama ini Agam tempati. Namun baru saja turun dari tangga, Ayah Haris memanggilnya. "Nak, kau mau kemana lagi?" tanya Ayah Haris membuat Cinderella berhenti melangkah. "Bukankah aku disuruh pergi dari sini? Maka aku pergi dengan sukarela." Nikmatlah kebahagiaan ayah bersama penyihir itu, HMMPT. Cinderella melengos pergi. Tanpa mau mendengar teriakan sang ayah yang memanggilnya. "Mas, sudah mas. Biar aku yang berbicara dengan Cinderella, mas tunggu di sini saja." Amora berlari menyusul Cinderella dan memanggilnya. "Cinderella, Ella tunggu." Teriak Amora menghentikan langkah Cinderella. "Apa sih, Minghil?" "Enggak, dengerin dulu, saya mau bicara." Amora memaksa. Cinderella mendengus dan membuang muka ke arah lain. "Apa?" "Cinderella nak, aku tahu aku ini hanya ibu sambungmu. Tapi dengan kepergian kamu seperti ini membuatku sangat bahagia," ucap si penyihir Meksiko dengan tawa mengejek pada Cinderella. "Kau pikir kamu akan menang? Penyihir Meksiko, walau aku pergi dari rumah ini. Tapi dengarkan ini baik-baik. Aku tidak akan membuatmu dan anakmu hidup dengan tenang di rumahku," ucap Cinderella. Cinderella menyenggol bahu ibu tirinya. Lalu melangkah pergi mencari Agam. "Heh, dasar anak sialan!" teriak Amora mengelus bahunya yang sakit. Lalu pergi masuk ke dalam rumah dengan menghentakkan kakinya. Sedangkan Agam sendiri, ia sudah 2 jam lamanya terjebak di jendela rumah. Dengan posisi setengah badannya berada di dalam rumah, dan setengah badannya berada di luar rumah. Agam sulit mengeluarkan badannya atau masuk ke dalam, karena jendela dapur sangat kecil untuk badannya yang gagah perkasa. "Tidak adakah orang lewat? Hei, tolong!" teriak Agam yang sudah merasakan pegal di bagian perutnya. Karena menahan berat badannya, "Kenapa aku jadi bodoh sih? Aku lapar." Gumam Agam merutuki kebodohannya. Namun tak lama ia mendengar suara Cinderella yang sedang berteriak memanggil namanya. "Wan Abut, hei kau di mana?" Cinderella menggedor pintu rumah Agam. Namun tidak ada jawaban dari dalam. "Cinderella, aku di sini, di belakang," teriak Agam yang membuat Cinderella langsung melangkah ke area dapur. Dan terjejut melihat Agam nemplok di jendela. "Hahaha, ya ampun Wan Abut. Kamu sedang apa di situ?" "Hahaha," diteriakin maling baru nyari lo. Cinderella terus menertawakan Agam yang menurutnya lucu. Hingga perut Cinderella sakit. "Bisa tidak jangan menertawakan aku? Bantuin kek, dasar istri durhakim kamu," ketus Agam. Cinderella berdehem lalu membantu menarik kaki Agam supaya keluar dari jendela. Namun tidak segampang yang Cinderella pikir. Ternyata susah untuk mengeluarkan badan kekar Agam dari jendela. "Ahat,
Cinderella jangan ditarik sakit bodoh. Terus harus bagaimana? Carikan aku kursi atau apa kek biar kakiku nggak ngambang. Aku bisa keluar sendiri kalau kakiku nyentuh dengan tanah atau apapun. Cepat, Cinderella pun dengan refleks berlari mencari kursi. Lalu menaruhnya tepat di bawah kaki Agam. Ini, cepat turun apa kakimu menyentuh kursi? Kaki Agam meraba kursi dengan perlahan, lalu dengan sekuat tenaga mengeluarkan tubuhnya. Walau sakit yang Agam rasakan, kau baik-baik saja? Tanya Cinderella melihat Agam memegangi perutnya. I'm fine, terima kasih sudah menolongku. Jawab Agam dengan nada kesal dan datar. Lalu Agam turun dari atas kursi. Namun tanpa diduga kaki Agam terpeleset, hingga jatuh menimpa Cinderella. Hao! Mereka berdua melotot tak percaya saat bibir mereka bertemu satu sama lain. Bola mata mereka saling terkunci dengan diam, merasakan gelenjar aneh saat bibir mereka bertemu. Ada debaran kecil di lubuk hati keduanya, namun entah getaran apa yang sedang mereka rasakan. Minggir, Cinderella mendorong tubuh Agam. Yang ada di atas tubuhnya lalu berdiri, mengelap bibirnya dengan kasar. Dasar Wan Abut sialan, berani sekali kamu menciumku. Siapa yang menciummu? Ya lulah, barusan kamu menciumku. Agam diam memandang Cinderella yang masih mengelap bibirnya. Kau tahu, yang barusan itu bukan ciuman namanya, tapi kecupan ketidaksengajaan dan tidak bisa dikatakan ciuman pertama. Tutur Agam membuat Cinderella langsung menoleh. Benarkah? Iya, jika ciuman itu seperti ini. Agam mencium bibir Cinderella dan melumatnya dengan dalam, menekan tengkuk Cinderella agar diam. Walau Cinderella memberontak, tangan Cinderella memukul dada bidang Agam. Namun Agam dengan sigap menangkap kedua tangan Cinderella dan mendorong tubuhnya hingga membentur tembok. Tanpa melepaskan ciuman yang sedang Agam lakukan, amarah di dada Cinderella menggebu. Saat Agam dengan berani menciumnya dengan paksa tanpa permisi, Cinderella merasa ia sedang dilecehkan oleh pria yang tidak dia kenal. Cinderella memikirkan sebuah cara agar bisa melepaskan diri dari situasi yang membuat jantungnya tak karuan, hingga Cinderella tak punya pilihan lain selain "Duh, pisang tandukku!" Teriak Agam langsung melepaskan ciumannya, lalu memegang aset masa depannya yang ditendang oleh Cinderella. Sungguh Agam merasakan sakit yang luar biasa yang tidak bisa ia katakan. Cinderella kau rasakan itu, beraninya kamu macem-macemin aku dan merenggut ciuman pertamaku. Dasar Wan Abut mesum, Cinderella berkacak pinggang. Tubuh Agam terkapar di lemah, membuat Cinderella langsung panik melihatnya.
Hei Wan Abut, apa kau baik-baik saja? Cinderella menggoyangkan bahu Agam. Hei Wan Abut, jangan mati. Aku tidak mau jadi janda. Hei perasaan aku nendang gak kencang. Hei, bangun. Apa yang aku lakukan? Cinderella sudah panik melihat Agam tidak merespon. Cinderella pun berlari untuk meminta pertolongan. Sementara Agam yang masih tergeletak di tanah, menyunggingkan bibirnya. Karena berhasil mengerjai Cinderella, yang sudah menendang pisang tanduk kebanggaannya. Agam yang masih terbaring di tanah merasa heran, karena Cinderella tidak kunjung kembali. Ia pun bangun untuk mengecek kemana Cinderella meminta pertolongan. Namun saat Agam terbangun, Agam mendengar suara Cinderella yang sedang mengomeli seseorang, membuat Agam kembali berbaring di tanah dengan posisi yang sama. Pelan-pelan Neng, ucap Mang Ujang tukang kebun yang diseret paksa oleh Cinderella. Cepetan Mang, nanti itu unta keburu mati. Sadis amat Neng sama suami, gak boleh kayak gitu. Tutur Mang Ujang menasehati anak majikannya. Bagaimanapun pernikahan Neng Ella sama pria itu, dia tetap suami Neng. Cinderella berhenti melangkah dan melihat Mang Ujang yang sudah lama bekerja dengan ayah Haris. Semenjak ia umur 10 tahun. Cinderella pun menghela nafas sambil memejamkan matanya. Iya deh, iya, makanya cepetan. Kedua orang itu lalu berjalan menemui Agam yang dikira pingsan. Itu lihat Mang, gimana dong dia masih pingsan. Mang Ujang mematung terdiam, memandang Agam dari atas rambut sampai ujung kaki. Masya Allah Neng, untanya gagah bener. Teriak Mang Ujang kegirangan. Cinderella memukul bahu Mang Ujang, hingga mundur beberapa langkah. Mang Ujang udah punya istri juga, tobat Mang tobat. Masa mau jadi uut lagi? Cinderella cemberut. Bersambung.